Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Melalui kesempatan ini saya mengucapkan selamat mungkin buat saudara yang sudah divaksin untuk COVID-19 ini. Saudara, baru-baru ini pemerintah atau otoritas Cina menangkap komplotan sindikat pemalsu vaksin corona yang beromset miliaran rupiah. Saudara, sindikat ini menghasilkan kira-kira 3 juta dolar Amerika atau 42 miliar rupiah dari penjualan vaksin palsu yang mereka lakukan. Saudara, modus pemalsuan mereka kira-kira kita harus tahu supaya kita bisa mengenal bagaimana vaksin palsu itu. Yang pertama, modus pemalsuannya itu mereka meneliti desain kemasan vaksin asli sebelum membuat yang palsu. Mereka buat di rumah sendiri. Yang kedua, modus mereka yaitu vaksin palsu itu berisi larutan garam dan air mineral. Nah, yang ketiga, saudara, vaksin palsu itu diselundupkan ke luar negeri. Mereka menipu pembelinya bahwa mereka mendapatkan vaksin tersebut dari orang dalam, dari pabrik resmi. Saudara, menariknya lagi, modus yang keempat, vaksin palsu tersebut juga dijual di rumah sakit Cina dengan harga yang melambung tinggi. Nah, saudara, tindakan para pemalsu vaksin ini sangat merugikan produsen vaksin yang asli tentunya. Saudara, pemalsu ini sendiri adalah warga negara Cina yang merusak citra dan nama baik negara mereka sendiri, sehingga dunia internasional sedikitnya ragu-ragu dan hilang kepercayaan terhadap Cina. Nah, saudara, sindikat pemalsu ini adalah musuh dalam selimut bagi negara Cina. Dan untunglah jaringan ini bulan Februari kemarin sudah tertangkap. Para sindikat ini sudah akan segera diadili. Saudara, dengan banyaknya beredar vaksin palsu di dunia, pemerintah Indonesia mulai berjaga-jaga mengantisipasi agar vaksin palsu tidak masuk ke Indonesia. Pemerintah akan menyeleksi importir vaksin dan Badan Pengawas Obat-obatan pun sudah memiliki mekanisme yang ketat untuk mengawasi mutu dan peredaran vaksin di Indonesia agar jika terdapat vaksin palsu bisa terdeteksi dengan cepat. Saudara, mari kita berdoa sungguh-sungguh untuk pemerintah Indonesia supaya diberi Tuhan hikmat untuk melindungi rakyat Indonesia dari pemalsuan dan kerugian besar akibat perbuatan sindikat-sindikat pemalsu ini. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, nampaknya tindakan memalsukan sesuatu bukan saja terjadi di dunia sekuler, tapi juga telah terjadi di dalam pelayanan gereja, yaitu dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara, Yesus pernah mengingatkan para muridnya agar mereka harus waspada, berjaga-jaga, bahwa suatu saat nanti akan muncul Mesias palsu, Kristus palsu, nabi-nabi palsu. Mari kita baca di dalam Matius 24 ayat 24 sampai 25, firman Tuhan mengatakan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Saudara, jika kita mendengar firman ini, jangan cepat-cepat mengatakan ini berita hoax, saudara. Karena apa? Karena ini adalah perkataan, peringatan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Dan bahkan nanti setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya akan melihat bahwa memang ada Mesias palsu, memang ada banyak nabi palsu. Nah, saudara, untuk menambahkan pernyataan Yesus ini, Petrus dalam suratnya 2 Petrus 2 ayat 1 juga mengatakan bahwa selain Mesias, selain nabi palsu, ada juga nanti terdapat guru-guru palsu. Saudara, sebenarnya siapa dalang sesungguhnya dari Mesias dan nabi palsu dan guru palsu ini? Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9, firman Tuhan mengatakan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib
dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Lalu bagaimana cara kerja Mesias, Nabi, dan guru-guru palsu ini? Saudara, pertama mereka melakukan tanda dan mujizat yang dahsyat, tapi palsu, mirip asli. Dan mereka akan menyamar sebagai malaikat terang, pintar berkhotbah. Mereka akan memberikan kesaksian-kesaksian yang palsu. Mereka lancar dan fasih berbahasa roh. Mungkin juga bisa mereka membuat buku-buku rohani yang juga isinya kesaksian-kesaksian palsu. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, di dalam pengajaran-pengajaran Mesias, Nabi palsu dan guru-guru palsu, khotbah-khotbah mereka akan lebih banyak mengutamakan tentang mujizat, tentang berkat, tentang kekayaan, tentang kesenangan, dan juga mereka tidak akan pernah menekankan karakter Kristus dan buah Roh Kudus yang seharusnya dalam setiap khotbah itu yang lebih diutamakan, yaitu karakter dan buah Roh Kudus. Saudara, lalu apa tujuan mereka? Tujuan pemalsu ini di dalam 2 Petrus 2 ayat 2-3a, firman Tuhan mengatakan, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ayat 3a, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sudah jelas tujuan utama si penipu ini, tujuan utama si pemalsu ini adalah yang pertama mencari pengikut sebanyak-banyaknya, yang memuja mereka, bukan memuja Allah. Dan juga pemalsu ini tujuannya mengajak orang percaya untuk menghujat Allah, melenceng dari jalan kebenaran. Yang ketiga, tujuan pemalsu ini adalah memperoleh untung besar dengan hidup nyaman, dengan materi duniawi berlimpah, semua untuk pribadi pemalsu itu. Saudara, Yesus, Rasul Petrus, dan Paulus sudah mengingatkan orang percaya, saudara dan saya, untuk selalu waspada dan jangan lengah terhadap nabi, Mesias, dan guru palsu ini. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, mereka pemalsu ini melakukan kepalsuan, melakukan pekerjaan mereka bukan pada orang dunia, bukan kepada orang yang belum percaya, tapi kepada orang-orang yang sudah percaya. Bagaimana caranya? Mereka ada di antara, mereka ada di tengah-tengah orang percaya, beribadah bersama-sama. Mereka seperti musuh dalam selimut bagi umat Tuhan, bagi umat pilihan Allah. Mereka, saudara, mungkin saja sahabat kita. Mereka mungkin saja hamba-hamba Tuhan yang kita kagumi, yang punya karisma, yang khotbahnya bagus. Mereka mungkin juga para penulis-penulis buku yang terkenal, yang kesaksian-kesaksiannya hebat, tapi sebenarnya penipu, palsu. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, waspadalah. Seperti yang ditulis oleh Petrus di dalam 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Perhatikan, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kenapa para penyesat ini, pemalsu ini disebut musuh dalam selimut bagi Allah dan bagi orang percaya? Seperti sindikat pemalsu vaksin tadi, saudara. Mereka mengkhianati negara mereka sendiri. Mereka mengkhianati sesama rakyat mereka sendiri. Demikian juga Mesias palsu, nabi palsu, guru-guru palsu adalah pengkhianat. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan kita lihat di sini, saudara, bahwa mereka sebenarnya dipakai untuk melayani Allah. Allah memberikan mereka talenta. Mereka itu
di antara kita sendiri orang percaya. Mereka diberikan Allah karunia untuk melayani Allah. Tetapi mereka pakai untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Mereka pakai untuk memuaskan hati mereka sendiri. Bukan melayani Allah, tapi mereka menarik jiwa-jiwa untuk jauh dari Allah. Dan ujung-ujungnya mereka akan menyesatkan jiwa-jiwa ini. Bukankah mereka adalah pengkhianat? Bukankah mereka adalah musuh dalam selimut bagi Allah dan bagi orang percaya? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaannya, bagaimana kita harus menghalau musuh iblis ini, penipu ini? Bagaimana kita harus mencegah perbuatan mereka? Firman Tuhan katakan, janganlah kita cepat terpesona atau selalu mengejar mujizat dan berkat-berkat saja dalam hidup ini. Tetapi marilah iman percaya kita, saudara, kita harus letakkan kepada si pembuat mujizat, si pemberi berkat. Sesungguhnya siapa? Yaitu Yesus Kristus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan katakan Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, musuh besar kita, si penipu ulung itu, si pemalsu besar itu. Maka iblis itu akan lari daripadamu. Saudara, sebelum saya tutup, saya akan membawakan satu kalimat ini, kiranya menjadi kekuatan bagi kita. Musuh dalam selimut, yaitu para pengkhianat iman ini, harus dikalahkan dengan iman yang teguh, yaitu iman hanya kepada Yesus Kristus saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.